Bertempat di Wisma Tunas Arta Mandiri Syariah Nganjuk inilah kembali digelarnya rapat anggota tahunan dalam rangka tutup buku tahun 2020. Seperti tahun lalu, karena digelar di tengah pandemi, KSPPS Tam Syariah menggelar dengan penerapan protokol kesehatan. Pemirsa, di mana pada Kamis 25 Maret 2021 ini KSPPS Tam Syariah kembali menggelar rapat anggota tahunan dalam rangka tutup buku tahun 2020, di mana dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dalam rapat kali ini juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Tam Syariah. Selain itu juga diikuti oleh beberapa anggota yang mewakili di beberapa provinsi. Dan juga dalam kegiatan ini pun diikuti oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang memberikan sambutannya secara daring. Seperti apakah berlangsungnya rapat anggota tahunan dalam rangka tutup buku tahun 2020 oleh KSPPS Tam Syariah? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2020 ini pun harus mematuhi prosedur pencegahan COVID-19. Perwakilan anggota yang hadir harus mencuci tangan, melewati bilik sterilisasi, wajib memakai masker, saling menjaga jarak, dan pengecekan suhu tubuh kepada masing-masing tamu undangan yang hadir. Berlangsungnya RAT tahun ini masih tetap seperti tahun sebelumnya, yakni menggunakan media telekonferensi atau daring yang diikuti oleh beberapa perwakilan anggota saja yang hadir di lokasi, termasuk Ketua Umum Tam Syariah, pengurus, dan beberapa anggota serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kegiatan ini pun diawali dengan doa bersama kepada para pejuang Tam Syariah yang sudah meninggal. Sebelum itu, Pak, sebelum mulai acara, kami mohon semuanya, baik anggota, pengurus, pengelola, kami mohon doanya pejuang-pejuang Tam Syariah yang telah mendahului kita. Yang mana beliaunya yaitu Bapak Haji Erik Ivo Firmansyah, Bapak Haji Agus Haryanto, Bapak Dr. Muhammad Yasid, Bapak Haji I Gusti Madimadya, dan Bapak Suparwanto. Semoga beliaunya diterima di sisinya dan dapat tempat selalu di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kegiatan ini wajib dilakukan oleh Tam Syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus dan manajemen Tam kepada anggota yang tahun ini sudah sesuai dengan anjuran pemerintah, yakni tidak mengundang massa yang banyak, tetapi melalui online yang diikuti oleh anggota baik dari DKI Jakarta, Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Barat, Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Tengah, dan Solo Raya. Gotong royong bersua
Melalui RAT Tutup Buku tahun 2020 ini untuk mengetahui capaian-capaian dalam setahun ke depan dan evaluasi sekaligus disampaikan pembacaan opini audit. Jadi audit kami itu juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit telah kami peroleh cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini audit. Sehingga yang paling ditunggu-tunggu adalah alinea atau di bagian opini. Menurut kami, laporan keuangan yang disebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan KSPPS TAM Syariah tanggal 31 Desember, serta kinerja keuangan, arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang terakhir laporan sumber dan penggunaan zakat infak sodako. Mohon izin untuk tepuk tangan untuk laporan. Demikian alinea inti dari opini audit dari kantor akuntan kami, KAP Taufan dan Rosid. Saya Taufan Nur dengan nomor register akuntan publik AP 009 tertanggal 18 Maret, opini kami. Saya ucapkan selamat berrapat anggota tahunan, semoga dilancarkan, disehatkan, diridhoi, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Melalui sambutannya, Ketua Umum KSPPS TAM Syariah menyampaikan selama tahun 2020, KSPPS TAM Syariah mencatatkan kenaikan aset sebesar 20 miliar rupiah. Jika dikalkulasi, hingga saat ini aset KSPPS TAM Syariah mencapai hampir 1 triliun. Diharapkan berkat kerjasama TAM Syariah, baik dari pengurus, anggota, hingga pemilik aset, kedepannya bisa melalui rintangan, sehingga KSPPS TAM Syariah bisa tetap eksis dalam meningkatkan dan memajukan ekonomi anggotanya. Secara logika, mana mungkin wilayah kerja kita sejawa dan aset kita hampir 1 triliun. Sekalipun ada pandemi COVID yang seperti ini, alhamdulillah aset TAM tidak turun. Ada kenaikan sekalipun sedikit. Bagaimana dengan likuiditas? Di mana banyak perbankan yang tidak bisa mengalirkan dana pihak ketiga. Ada juga beberapa koperasi yang tidak bisa mengalirkan dana pihak ketiga. Tapi alhamdulillah, TAM likuiditas adalah aman, aman, dan aman. Tepuk tangan dong untuk TAM. Kalau kita melihat kuantitatif angka demi angka, alhamdulillah bahwa aset kita adalah naik sekalipun sedikit. Tapi bagaimana volume usaha? Ini ada penurunan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 20%. Volume usaha kurang lebih ada turun 400 miliar turun kita. Namun sekalipun ada penurunan 400 miliar, alhamdulillah pengurus dan direksi komitmen tidak akan ada PHK, dan sampai hari ini tidak ada PHK. Saya sampaikan secara belak-belakan saja bahwa TAM Syariah di kinerja tahun 2020 ini pembiayaan yang kita hapus bukukan. Karena kita khawatir kalau enggak kita hapus bukukan, ini akan menjadi aset bodong. Saya khawatir itu. Sehingga disepakati oleh direksi dan pengurus, kalau tidak salah 34 miliar, betul ya? 34 miliar yang kita hapuskan ini. Subhanallah. Ini demi anggota daripada TAM Syariah. Sekali lagi, agar TAM tetap eksis,
Akankah 45 dan 46 tahun ini hanya karena COVID? Karena ujian yang maha berat kita harus tepar? Tidak. Kita harus tetap optimis. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah terserah praduga daripada hambanya itu sendiri. Kita berpositif thinking saja kepada Allah. Terakhir, mudah-mudahan TAM Syariah berkat kerjasama kita antara pengurus, direksi, dan sohibul mal atau pemilik aset atau simpanan yang relatif besar di TAM ini senantiasa mampu dan mau menggalang kerjasama yang sulit demi kejayaan daripada TAM Syariah ini, di mana telah usia 45 atau 46 tahun, jangan sampai tepar kita karena COVID. Ujian-ujian kita yang telah lalu adalah luar biasa, dan ini mampu kita lalui. Rahasia eksistensi TAM Syariah selama pandemi COVID-19 yakni mulai dari pemberian relaksasi hingga penghapusan pinjaman bagi anggota yang betul-betul merugi akibat corona. Selain itu, TAM Syariah juga telah mengeluarkan 4 kali surat keputusan bersama hasil rapat direksi yang isinya bagaimana menjaga agar KSPPS TAM Syariah ini tetap eksis serta tetap bermanfaat bagi para anggota. Mengapa TAM masih sehat? Mengapa TAM masih eksis? Ini strateginya luar biasa. Pertama adalah karena pengurus, direksi, dan pemilik aset atau sohibul mal ini senantiasa membangun kerjasama yang solid. Tiap 3 bulan sekali minimal kita rapat koordinasi untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil. Dan bahkan ya kadang-kala ada argumen. Akhirnya 4 kali mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani bersama dalam strategi ini. Apa itu? Rescheduling. Apa itu? Restrukturisasi. Apa itu? Relaksasi. Apa itu? Penghapusan pembiayaan bermasalah yang jumlahnya kurang lebih 34 miliar. Yang lebih hebat lagi di TAM ini, bagi nasabah-nasabah, bagi anggota yang pembiayaan kecil, katakanlah dari 1 juta sampai 5 juta, bila mana terjadi musibah atau meninggal atau kena longsor atau kena musibah banjir, ini hutangnya itu dibebaskan. Itulah TAM seperti itu. Yang kedua, efisiensi. Tentunya biaya operasional kita itu harus efisien. Dibandingkan gaji juga ada pengurangan sampai 10%. Sohibul mal juga demikian. Memahami, mengerti adalah bagiannya adalah menyesuaikan. Ada penurunan. Yang tujuannya adalah supaya TAM itu eksis. Tanpa itu kolaps kita. Makanya koordinasi membangun kerjasama itu adalah luar biasa. Dan di TAM itu ada tambahan 1 divisi lagi, yaitu divisi DAI. Apa job desk-nya? Divisi DAI luar biasa. Untuk memotivasi kinerja daripada semua insan KSPPS TAM Syariah. Yang kedua, agar anggota TAM Syariah yang tidak kurang daripada 140.000 ini, ya, mereka adalah iman dan takwanya akan lebih baik. Cara jualan dagangnya juga akan lebih baik dan jujur mereka itu. Ini selalu diberi ceramah atau mauidhah hasanah oleh dai TAM Syariah.
Pemirsa, rapat anggota tahunan TAM Syariah dalam rangka tutup buku tahun 2020 ini juga turut diikuti oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia secara daring, di mana dalam sambutannya turut mengapresiasi TAM Syariah yang sudah menyelenggarakan tutup buku secara tepat waktu, karena sebagai wujud komitmen kepada anggota serta momen yang menentukan koperasi di masa depan. Apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Tunas Arta Mandiri yang menyelenggarakan RAT tahun buku 2020 secara tepat waktu, ini sebagai wujud komitmen kepada anggota serta momen yang sangat menentukan bagi koperasi di masa depan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 menjadi momentum transformasi koperasi dan UKM ke arah ekonomi digital. Hal ini didukung fakta bahwa mereka yang terhubung ke dalam ekosistem digital lebih memiliki daya tahan di tengah pandemi. Integrasi koperasi dan UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital juga lebih memudahkan koperasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas layanan koperasi. Tantangan baru yang dihadapi oleh koperasi tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang sangat dinamis saat ini. Sekali lagi, saya ucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahun buku 2020. Semoga dapat berjalan tertib dan lancar, serta memberikan keputusan strategis dalam pengembangan koperasi ke depannya, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat pada umumnya. Di sela RAT juga berlangsung pengambilan sumpah janji pengurus KSPPS TAM Syariah periode 2021-2025. Sebanyak 9 pengurus baru dikukuhkan dan diambil sumpah janjinya dengan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KSPPS TAM Syariah, Haji Imam Mukhayyadsyah. Sumpah janji pengurus. Sumpah janji pengurus. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus Koperasi Simpan Pinjam Tunas Arta Mandiri akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi dan peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi, melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. Dua, bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus koperasi Simpan Pinjam Tunas Arta Mandiri akan bekerja dengan rajin, jujur, tertib, cermat, dan bersemangat, sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya. Tiga, bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus Koperasi Simpan Pinjam Tunas Arta Mandiri
Koperasi Simpan Pinjam Tunas Arta Mandiri akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan koperasi simpan pinjam tunas arta mandiri serta anggota pada umumnya. Nganjuk 25 Maret 2021 yang mengucapkan janji Imam Mukhayat. Saya Ketua 1 Suud Fuadi. Saya Ketua 2 Haji Insinyur Tohari. Saya Ketua 3 Haji Eko Samudro Rahmat. Saya Sekretaris 1 Dr. Andes Priyono MM. Saya Sekretaris 2 Dr. Anda Riana Rosmawati MM. Saya Bendahara 1 Hajah Lutfi Thoyibah. Saya Bendahara 2 Didi Nurul Hadi SE. Saya Pembantu Umum Indro Kartiko. Saya Koordinator Pengawas Insanir Molo. Setelah dilakukan pengambilan sumpah janji pengurus periode 2021-2025, kemudian dilakukan penandatanganan pengurus baru KSPPS Tam Syariah secara bergantian. Dengan wajah baru pengurus KSPPS Tam Syariah selama 4 tahun ke depan ini, diharapkan koperasi yang sudah berdiri selama 50 tahun ini menjadi semakin eksis dengan berbagai strategi baru dalam setahun ke depan dan membuktikan bahwa koperasi ini mampu bertahan di tengah gempuran badai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Bagaimana strategi di tahun 2021? Ini tetap kita harus senantiasa koordinasi. Yang tadi itu Dewan Direksi Pengurus dan pemilik simpanan yang relatif besar di TAM ini. Senantiasa untuk mencari terobosan-terobosan yang baru. Sehingga diputuskan di tahun 2021 itu nanti adalah pembiayaan itu akan dialokasikan ke sektor pertanian, sektor perkebunan, baik itu pertanian padi, pertanian jagung, berambang, dan tebu. Ini akan dialihkan ke sana. Sekalipun target kita di tahun 2021 itu nggak terlalu muluk-muluk. Yang penting TAM adalah sehat. Ini komitmen kita semua. Yang penting adalah TAM sehat, semua pengelola, semua sahibul mal memahami dan mengerti, senantiasa membangun kerjasama. Ini adalah trik dan strategi daripada KSPP TAM Syariah. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya pembukaan RAT atau Rapat Anggota Tahunan dalam rangka tutup buku tahun 2020 oleh KSPPS Tam Syariah yang bertempat di kantor pusat Tam Syariah Nganjuk. Akhirnya, saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.